begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, Arktik. Relakah Anda kalau putra-putri Anda tidak sekolah, tapi kemudian hanya beli ijazah? Rela nggak? Pasti tidak rela. Dan itu adalah tujuan kita hari ini ada di depan gedung Dewan, gedung rakyat. Kita ingatkan masyarakat bahwa yang namanya kejujuran dan kenegarawanan itu penting sekali. Tidak hanya yang wajahnya polos, tidak hanya yang tampangnya deso, pelongo-pelongo, tapi yang penting jujur. Pelongo-pelongo apalagi tidak jujur, deso, itu keterlaluan sekali. Dan itu kita pernah mengalami. Kita harus berjanji untuk tidak boleh lagi mengalami hal yang sama, karena turunannya juga sama, ngantuk. Tidak ada sekolah SMA-nya, lah kok bisa menjabat? Mau dibawa kemana bangsa kita? Mempunyai pemimpin yang tidak jelas pendidikannya, menjadi seorang pemimpin yang tidak jelas latar belakangnya. 5 orang ini sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tersangka. Nabi katakan, "Qul lihat walau kana murran." Katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Kata-kata dari Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya satu kaki para penegak hukum itu ada di neraka. Kalian saksi kami. Silakan polisi lakukan tugas akhir ini. P21-kan masuk ke pengadilan, dan Anda bangsa Indonesia menjadi saksi dari setiap acara dan rangkaian peradilan tersebut. Apakah kita perlu membayar kolektor untuk turun ke sini?
hanya bisa 3 skenario. 1, diganti Kapolri atau dicopot, diganti Jaksa Agung atau dibubarkan. Yang ketiga juga KPK diganti. Karena ternyata KPK itu di era sekarang menjadi komisi pilih kasus. Komisi pilih kasus, ya. Jadi nggak boleh terjadi seperti itu. Cemen, kasus kecil-kecil diangkat, kasus besar-besar tidak. Yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah itu jelas korupsinya Gibran. Bahkan seharusnya Kaisang yang waktu itu naik pesawatnya punya Shopee yang ada di Solo, yang mengatakan saya nebeng, tapi yang punya nggak ikut. Ini hanya terjadi pada orang yang Hai kawan-kawan yang di trotoar, masuk ke bangsa kawan-kawan. Yang di trotoar kawan-kawan, kita hadir di sini bukan tamasya kawan-kawan. Kita hadir di sini minta penegakan hukum berjalan kawan-kawan. Hai kawan-kawan, kita bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Kita minta menyerukan kepada penegak hukum Polri untuk tidak takut-takut dan sungkan terhadap mantan presiden yang ketujuh Jokowi untuk memeriksa Jokowi. Betul kawan-kawan? Karena kebijakan pengkapling-kaplingan laut itu di zaman pemerintahan Jokowi. Betul? Betul tidak kawan-kawan? Pengkapling-kaplingan laut di zaman pemerintahan Jokowi. Betul tidak? Dan hari ini KPK Polri harus wajib memeriksa Jokowi dan pengelola-pengelolanya kawan-kawan. Betul? Konglomerat yang ada di lingkaran Jokowi kawan-kawan untuk segera diperiksa. KPK untuk segera diperiksa punya nyali. Dan jangan takut, kita mau Polri KPK bekerja atas keadilan. Kita mau Polri bekerja atas konstitusi kawan-kawan. Kita mau Polri bekerja sungguh-sungguh dan tidak bekerja atas pesanan. Betul kawan-kawan? Kita tidak mau Polri bekerja atas pesanan penguasa, pesanan orang yang berduit. Kita mau polisi sungguh-sungguh, polisi punya nyali, punya keberanian. Karena polisi ada di belakang rakyat kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Jangan takut-takut Pak Polisi. Jangan sungkan-sungkan untuk memeriksa, mengecek dan menghadiri Jokowi. Dan tentu saja pengaplingan laut itu di zaman Jokowi. Dan Jokowi harus diperiksa, harus ditanya kenapa itu laut bisa dikapling-kaplingin. Dan itu pasti punya biaya besar kawan-kawan. Dan kita minta Polri jangan cuek, jangan diam, jangan tuli. Kita minta Polri untuk segera bergegas, periksa, cek siapa di balik pemadaman laut. Berkas yang tadi boleh di... Oh boleh mana. Boleh. Oh buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana. 1 lembar STTB SMA. Nah, ini Bacanya ini keterangannya ini Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetak PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma 1 aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? Dan saya bahasanya orang Solo, bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak, kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke silakan ijazah ini mau diuji. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, menguning.
Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Pak Rektor Iya. Dr. Sofian Effendi. Oke, kita punya yel baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di Pengadilan Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 3. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang menarik. Sebelum kita membahas teman-teman lebih dalam isu yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update terbaru yang kita berikan setiap hari. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat komentar-komentar netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana isi pikiran dari teman-teman kita ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tuan Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman lanjutkan pengawalnya juga harus ditangkap pengawal bajingan itu. Teman-teman, kita lanjut. Adil Tarigan memberikan juga tanggapannya. Percuma mengharapkan petugas hukum. Teman-teman, kita lanjut. Wincy Dekos memberikan tanggapannya teman-teman, baru kali ini mantan presiden di demo massa. Berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan, dan koruptor. Ya teman-teman, disampaikan teman kita Wincy Dekos memberikan tanggapannya, memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju, jangan sebaliknya sudah pasti masyarakat marah. Teman-teman, Musafira memberikan tanggapannya di sini. Lanjutkan Jack PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Gumelar memberikan tanggapannya yang luar biasa. KPK tidak berani menangkap Jokowi. Ya teman-teman, kita melihat Yeyet beranggapan di sini, teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika pengusaha berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya di sini. Kalau belum berhasil jangan pernah kondor. Maju terus sampai Jack mati berdiri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Wedi Kualat. Di sini dia berkomentar, apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI si raja tipu berijazah palsu. Irwan Sumitrat memberikan tanggapannya teman-teman, benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Wedi Kualat. Di sini dia berpendapat teman-teman, siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus korupsi di berbagai lembaga dan kementerian saat di persidangan menyampaikan atas perintah si raja tipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Nur Salam memberikan juga tanggapannya, maju terus pantang mundur, tangkap Jokowi, adili Jokowi, dan penjarakan Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Nur Salam Zulfikran memberikan tanggapannya di sini, gerakan masyarakat dan mahasiswa se-Indonesia tangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Swetri memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga. Ya teman-teman, kita lanjut. Gumerlang juga memberikan tanggapannya di sini. Semoga para pendemo dilindungi Allah. Yugonoto juga memberikan komentarnya teman-teman. Silakan demo berhari-hari. Kebenaran tetap di pihak Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Jusnidar memberikan juga tanggapannya di sini. Sampai dapat tuh Jokowi seret adili. Jangan kasih ampun. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Rokon Nganan mau berkomentar, Jokowi presiden yang merakyat, menyiksa menindas penipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini. Sukrani Vivo memberikan komentarnya, serakyat kecil di desa ndak pakai dolar, yang pakai dolar cuman penguasa, para elit, para menteri, para pejabat istana, para kepala BGM, kepala dapur, karena mereka sudah royakan uang rakyat. Ya teman-teman, Adies Lau memberikan opini cerdasnya di sini, kalau pemimpinnya PKI pastinya menghalalkan segala cara memperkaya diri dan sekelompoknya supaya negara aman, tangkap keluarga Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Rojikin memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi nggak perlu menunggu penegak hukum. Jokowi harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya.
Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Imam Syafir memberikan juga opini cerdasnya, nempelkan Jokowi buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sugen Santosa memberikan juga komentarnya teman-teman yang sangat luar biasa, yaitu konspirasi jahat ijazah palsu jadi presiden 2 kali, kejahatan besar. Tes tersebut terstruktur sistematik masif. Pak PKI gaya baru sangat tidak Pancasilais. Aktornya Jokowi, UGM, KPU, partai pengusung, polisi pendukung, TNI pendukung, dan lain-lain harus ditumpas sampai seakar-akarnya. Rakyat ditipu dan dirugikan sangat besar. Efeknya hutang negara menggunung akibat propaganda Indonesia lebih indah. Bila tidak suka pergi saja dari Indonesia. Rakyat dikeras pajak, bayar pajak tidak lunas-lunas. Harga kebutuhan rakyat naik terus. Rupiah jemblo tak bermarwah, bikin pusing rakyat. Suka. Sikat PKI gaya baru, NKRI harga mati, Indonesia Pancasila, bukan Pancasila palsu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Iman Poros memberikan tanggapannya. Pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuan kepada rakyat Indonesia. Teman-teman, kita lanjut. Setiar Taketut memberikan tanggapannya di sini. Itu apakah berita ini benar, bukan dibuat-buat? Kalau ini berita benar, apa yang terjadi saat ini ya? Syukur-syukur, tangkap segera si Raja Koruptor Jokowi, si manusia yang gak punya malu. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video yang kita saksikan hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.